حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kita masuk ke nama yang setelahnya, yaitu Al-Qahhar. Al-Qahhar alladhi yaqsimu zuhur al-jababirah min a'dahi fayqirhum bil imatati wal idlal. Bal alladhi la mawjud illa wa huwa musakhkhirun tahta qahrihi wa muqaddiratihi. Ya. Al-Qahhar yaitu yang maha memaksa musuhnya untuk tunduk. Jadi jika telah muncul kekuasaannya, maka yang lain tunduk kepadanya. Ini yang disebut Al-Qahhar. Dan ini secara mutlak hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada seorang hamba yang mencoba untuk memakai sifat ini, nama ini, maka Allah tidak meridainya. Tapi Allah mengizinkan untuk memancarkan nama ini pada hamba-hamba tertentu. Bagaimanakah itu? Itulah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah disebut dengan mutawakkilin. Orang-orang yang membersihkan kolbunya dari selain Allah disebut mukhlisin al-mukhlasin. Orang yang tulus. Karena dia tulus, maka Allah lepaskan dirinya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga syaitan pun tidak sanggup untuk menggodanya. Di dalam Al-Quran disebutkan berulang-berulang kali, ya, ketika syaitan mengatakan, ya, planningnya ketika diberikan kekuatan oleh Allah, la'uwiyannahum, aku akan menyesatkan manusia. Tapi Allah kemudian mengatakan, ya, illa, ya, kecuali ibadi, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas, yang bertawakal, yang berserah diri kepadaku. Maka teman-teman, orang yang mendapatkan cahaya Al-Qahhar, di dalam dirinya ada ketawakalan, ya, penuh rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mendapatkan Nurul Qahhar dari kalangan para pemimpin. Jika orang itu mendapatkan Nurul Qahhar, maka semua kekuasaan yang ada melawannya itu akan dilibas habis. Tapi dengan cara yang adil dan terhormat. Itu ciri-ciri yang mendapatkan Nurul Qahhar. Inilah yang terjadi pada Muhammad Al-Fatih, itu yang terjadi pada Salahuddin Al-Ayyubi. Allah mengizinkan mereka mendapatkan Nur Al-Qahhar. Jika ada di kalangan ulama yang mendapatkan Nur Al-Qahhar, ulama ini tidak dapat ditundukkan oleh ulama yang lain atau oleh jamaahnya, begitu juga oleh godaan-godaan para penguasa. Bukan berarti ulama ini bertentangan dengan penguasa, tapi ulama ini tidak takluk hatinya kepada penguasa. Nah, kita banyak mendapatkan sejarah, ya, manaqib ulama yang mereka tidak mau bergantung kepada pemerintah, ya, bergantung pada penguasa, tapi mereka melarang memberontak kepada penguasa. Belum lama ini saya berjalan ke salah satu wilayah di Banten, ternyata masih ada pesantren tradisional sangat bersahaja sekali, dan pimpinannya tidak menerima bantuan sedikit pun dari penguasa. Dan itu masih ada, ya, di negeri kita itu masih banyak. Tapi mereka tidak pernah kemudian mencaci maki pemerintah. Betul-betul mandiri. Hatinya tidak bergantung kepada penguasa-penguasa di dunia, tapi hatinya bergantung kepada Allah yang Maha Qahhar. Jadi kalau kita melihat ada ulama begini, berarti ulama ini di kolbunya ada Nurul Qahhar. Ya. Mereka tidak mengotori mulutnya dengan caci maki, tetapi kolbu mereka pun juga tidak takluk kepada pemerintah, pada penguasa manapun, kecuali Allah Azza wa Jalla. Teman-teman dimakan Allah, ulama seperti ini jarang. Maka ulama yang makom yang Abdul Qahhar tidaklah banyak. Ya, setiap masa itu pun tidak banyak. Semoga di antara guru-guru kita, ulama-ulama kita ada yang seperti ini, namun hatinya tetap mengeluarkan kalam-kalam yang indah. Ya. Terakhir kita membahas nama Allah Al-Wahhab. Ya, biar cepat khatam ini, Pak. Al-Wahhab dari kata hibah.
Hibah udah jadi bahasa Indonesia, artinya memberi hadiah. Ini beda dengan sedekah, ya. Hibah itu memberikan sesuatu tapi tanpa berharap dibalas. Itu hibah dalam makna asli. Al-atiyah al-khaliyah anil awarid, anil awat wal a'rad. Jadi kata Imam Ghazali, orang yang memberi hibah itu syaratnya disebut hibah jika dia memberi tanpa ada imbalan, artinya tidak dibeli, tidak ada fee-nya, ya. Fa idza kathuratil 'ataya bihadhihi sifah summiya sahibuha wahhaban wa jawadan. Apabila ada sosok yang dapat karakter ini, suka memberi, suka ngasih, tapi bukan karena ingin terkenal, bukan karena pengen dicoblos, bukan karena dia ingin disebut dermawan, ya emang suka memberi saja. Maka orang ini berhak disebut sebagai wahhab ataupun jawad. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, ini tidak mungkin, kata Imam Ghazali, wala yutasawwar al-jud wal hibah haqiqatan illa min Allah. Tapi itu tidak mungkin terjadi kecuali di sisi Allah. Bahkan suami kepada istri, istri kepada suami pun ketika memberi sesuatu, itu pun masih berharap semacam feedback-nya, ada balasannya. Orang tua berharap ketika memberikan anaknya, anaknya membalas satu saat. Maka orang tua begini tidak disebut wahhab. Suami memberikan istri berharap dibalas. Istri sebaliknya. Dua pasangan ini tidak disebut wahhab, Abdul Wahhab. Mereka masih ada pamrihnya. Ya. Siapakah di dunia ini yang Abdul Wahhab? Hemat saya, Abdul Wahhab itu kebanyakan adalah para guru. Dan orang tua yang tulus. Bukan orang tua yang tadinya matre itu, ya. Tapi orang tua yang tulus. Guru adalah orang tua rohani yang hakiki. Mereka memberi ilmu bukan berharap sesuatu dari gurunya. Guru memberi berharap ada peningkatan kerohanian dan keilmuan pada muridnya tanpa dia mengharapkan sesuatu. Maka Abdul Wahhab menurut hemat saya itu adalah para masyayikh, para guru yang mengajar tanpa pamrih. Maka teman-teman yang berprofesi sebagai guru, sebagai pengajar, meskipun kita digaji, coba lakukan, mengajarlah melebihi dari target yang ada. Maka insya Allah ada Nurul Wahhab dalam diri kita. Bahkan buatlah satu program, satu forum, yang di forum itu kita tidak kemudian mendapatkan apa-apa di sana kecuali hanya sebatas doa dari murid atau sebatas kita memberi. Kita harus punya itu. Meskipun nanti jika kita diberi hadiah murid atau teman atau siapapun, kita tidak menolak karena Ibnu Umar mengatakan dalam hadis Abu Daud, "Fa idza utita fala tarud." Jika engkau diberi, tidak perlu menolak. Tapi kita tidak menarifnya. Maka guru-guru yang tidak menarif, yang tidak kemudian menakar gaji, mereka sudah mendapatkan Nurul Wahhab, Nur Allah Ta'ala Al-Wahhab dalam dirinya.